Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini teman-teman bisa ngelihat para orang-orang yang mengaku aktivis lingkungan, ya tanda kutip aktivis lingkungan, itu membeberkan data A, data B, kerusakan lingkungan di sini, kerusakan lingkungan di sini, bahan baku kayu akasia diambil dari sini, dikirim ke negara ini, dijadikan kertas, tisu, buku dan lain sebagainya. Saya cuma mau mengkritisi masalah aktivis lingkungan dan orang-orang yang memang tidak setuju dengan hadirnya ibu kota Nusantara. Pada sejatinya ibu kota Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya dia sebagai presiden itu membawa angin segar bagi masyarakat khususnya di Pulau Kalimantan. Ya, walaupun beberapa orang mengatakan itu hanyalah akal-akalan para konglomerat untuk mengeruk kekayaan negara, ya itu hak mereka untuk berbicara begitu kan. Terus mereka mengatakan kenapa cuma IKN saja yang dibangun, kenapa tidak Samarinda, Balikpapan dibangun gitu ya kan. Terus mereka mengatakan ini IKN ujung-ujungnya adalah memunculkan ketimpangan, ketidakseimbangan. IKN begitu tumbuh sementara daerah-daerah sekitarnya itu nanti akan hanya sebagai penonton, tidak ada dampak sama sekali. Ya, kebanyakan yang berbicara seperti itu adalah mereka-mereka anak muda ya, aktivis yang tinggal di Pulau Jawa. Kalau ada aktivis seperti itu yang tinggal di Kalimantan, ya saya katakan itulah antek-anteknya orang Jawa yang tidak senang Kalimantan dibangun. Itu fakta, kalian nggak bisa bantah. Kenapa? Awalnya saya juga berpikir IKN ini hanya buang-buang uang, hanya buang-buang anggaran yang tidak penting untuk sebuah negara. Akan tetapi saya juga berpikir Bandung, Bogor, ya kan, Tasikmalaya, Cianjur dan Tangerang, Depok, ya kan, Bekasi, kota-kota satelit yang ada di sekitar Jakarta, itu lihat sekarang pembangunan di sana pesat atau tidak. Kalian nggak usah lah yang di Pulau Jawa itu mengatakan wah pembangunan di sini tidak bagus, omong kosong ya kan. Yang jelas pembangunan di kota-kota satelit di sekitar Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu pembangunannya sangat masif. Kenapa bisa pembangunannya sangat masif? Ya karena Presiden Soekarno itu mencanangkan ibu kota negara ada di Jakarta. Makanya Jabodetabek itu bertumbuh, ya kan? Bertumbuh sedikit demi sedikit, bahkan Bandung, Banten itu kan ada dampaknya. Dan dengan hadirnya ibu kota negara Indonesia yang ada di Jakarta, yang tepatnya Jakarta itu ada di Pulau Jawa. Lihat dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, semua bertumbuh. Satu Pulau Jawa hidup, dikalungi rel kereta api, ya kan? Itu karena ada Jakarta di sana. Sekarang dengan dipindahnya ibu kota Nusantara yang ada di Penajam Pasir Utara, banyak orang mengatakan Samarinda akan menjadi penonton, Balikpapan akan begitu-begitu aja, Pasir akan begitu-begitu aja, Penajam apalagi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Ya untuk saat ini jika kalian melihat itu ya memang tidak akan ada tiba-tiba langsung Jakarta Balikpapan langsung selevel Jakarta, nggak bisa. IKN sekarang sedang dalam proses pembangunan. Dampak jangka panjangnya itu terasa. Saya kasih tahu. Semenjak dengan adanya IKN, jalan-jalan di desa, tepatnya di Kabupaten Pasir, itu mulai dicor. Artinya ditingkatkan kualitas jalannya. Kenapa? Karena di Kabupaten Pasir dibangun pelabuhan logistik untuk pemenuhan IKN. Apakah tidak berdampak buat masyarakat di Kalimantan? Ya mungkin yang tidak punya tanah di sekitar situ merasa rugi dan mereka tidak akan setuju. Tapi bagi mereka yang tinggal di sekitar IKN, mereka sudah merasakan dampaknya. Bahkan teman saya pengusaha rental itu sudah merasakan dampak dengan kehadiran IKN. Ekonomi di situ bertumbuh dan yang menjadi permasalahan akhirnya nilai tanah menjadi tinggi.
Kalau misalnya ada beberapa orang mengatakan yang diuntungkan dengan hadirnya IKN adalah para konglomerat, ya memang betul. Faktanya memang begitu. Pengusaha-pengusaha properti terbesar yang ada di Indonesia, dia mendapatkan untung besar dengan hadirnya IKN. Ya memang, karena mereka yang punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, mungkin saya yang jadi konglomerat, ya saya yang diuntungkan. Jadi begini teman-teman, mayoritas orang di Pulau Jawa sana tidak ingin Kalimantan dibangun. Kenapa? Jika Kalimantan dibangun, otomatis epicentrum Indonesia tidak terpaku sama Jawa. Dan ini sangat tidak disuka sama orang-orang di Jawa. Kenapa? Karena otomatis Kalimantan akan maju dan bisa lebih besar daripada Pulau Jawa. Karena secara geografis, luas Kalimantan 5 kali bahkan 10 kali daripada luas Pulau Jawa. Maka dari itu, orang-orang di Pulau Jawa sana yang tidak senang dengan hadirnya IKN di Kalimantan, mereka akan mengatakan narasi-narasi Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan hadirnya IKN. Untuk saat ini iya. Tapi 10-15 tahun yang akan datang, semua akan berdampak. Sebagai contoh, jika Soekarno tidak menempatkan Jakarta sebagai ibu kota, apa sekarang Bandung kecipratan kereta cepat Bandung-Jakarta? Tentu tidak. Seandainya pada saat itu Bung Karno memindahkan cepat-cepat ibu kota negara Indonesia itu di Palangkaraya, mungkin kita lihat sekarang Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya kurang lebih kayak Samarinda, Balikpapan aja hari ini. Tapi karena Soekarno menempatkan ibu kota di Jakarta, makanya mereka bertumbuh. Artinya bertumbuhnya Jabodetabek hari ini itu karena Presiden Soekarno meletakkan ibu kota negara Indonesia ada di Jakarta. Begitu juga yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini. Sengaja diletakkan ibu kota Nusantara ada di Kalimantan. Tujuannya supaya Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanagara itu akan bertumbuh dengan sendirinya, memerlukan waktu, memerlukan proses. Dan tidak menutup kemungkinan paling cepat 15 tahun dari sekarang, Kalimantan akan dihubungkan kereta dari ujung utara di Malinau sampai ke ujung barat di Singkawang. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena keperluan untuk urusan ke ibu kota Nusantara itu akan tinggi. Dan yang harus kalian ingat, efek multiple ekonomi ini tidak langsung serta-merta detik ini juga IKN dibangun, detik ini juga naik. Enggak, semua perlu proses, semua perlu waktu. Kami masyarakat di Kalimantan mungkin 90% sepakat dengan hadirnya IKN. Bahkan dengan hadirnya IKN sekarang jalan-jalan Trans Kalimantan itu sudah cukup bagus, sudah cukup diperhatikan. Ya walaupun itu sudah dijadikan statusnya jalan nasional, tapi kalian harus tahu teman-teman yang di Pulau Jawa yang tidak senang dengan hadirnya IKN. 15-10 tahun yang lalu kalian kemana? Ketika jalan lintas Jawa itu aspal mulus, kami di Kalimantan masih jalan berlumpur. Kalian kemana? Hah? Kalian yang mengatakan IKN itu merugikan, IKN itu begini begitu, merusak lingkungan. Ya namanya pembangunan pasti merusak lingkungan. Bahkan kami orang Kalimantan sudah puluhan tahun merasakan kerusakan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan, tanah longsor, lahan pasca tambang batu bara yang tidak ditutup. Kami tetap hidup. Bahkan kami tetap bisa menghidupi Pulau Jawa dengan batu bara kami. Please, untuk orang-orang yang tidak suka dengan hadirnya IKN, kalian gak usah berkomentar banyak di media sosial. Karena sejatinya kami orang Kalimantan sangat mendukung itu. Jadi saya disclaimer dulu, video ini tidak untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu. Saya ulangi, video ini tidak untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu di pemilu 2024. Jadi ini murni keresahan saya melihat orang-orang yang selalu menghina-hina tentang adanya IKN. Jelas? Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.